Tiada kata loyalitas pada atasan, Pak. Kalau dalam kalau bicara loyalitas, saya bukan loyalitas iya. tidak bisa. Karena ini kan loyalitas terhadap negara. Betul. Kalau loyalitas terhadap aturan itu sesungguhnya orang itu loyal. Tapi kalau loyalitas terhadap seseorang, sebetulnya gimana uangnya? Kalau saya sudah terbagi semua, ya kan? Kalau saya punya apa begini Pak, waktu kemarin saya kan tinggal meneruskan salah satu PPTK yang kemarin. Ternyata ini kegiatan ini mereka jadwalkan palsu semua, sampai tenaga ahli dan semuanya. Di situ saya baru bikin BAP saja, sisa anggaran yang harus saya pertanggungjawabkan aja. Saya minta tanda tangan surat terima sisa anggaran pada lari semua. Pimpinan tidak mau tanda tangan, saya punya KPA juga tidak mau tanda tangan. Jadi saya harus pintar-pintar, itu pun anggaran saya disembunyikan. Kenapa bisa begitu? Saya punya hak untuk mengetahui anggaran saya dengan sesuai ROK. ROK pun itu disembunyikan. Akhirnya apa Pak? Saya dapat di situ sampai ada pemalsuan pinjam rekeningnya pandai-pandai lah, mereka pinjam rekening salah satu tenaga ahli di luar. Nah, baru saya tinggal mau tanda tangan. Begitu juga kwitansi yang harus dicairkan beda. Ada itu katanya rangkap luar. Mana tangkap luar? Saya perhatikan ternyata kode kayak makan minum rapat beda dengan kode biaya cetak. Itu kalau mau dicairkan itu tidak bisa bersamaan. Walaupun itu saya kan cuma kegiatannya satu kegiatan. Kenapa bisa ada seksi lain yang mau minta cairkan dana saya? Sedangkan itu dana anggaran saya yang sudah di kegiatan saya. Bahkan ternyata itu 3 kegiatan mereka tidak mau buat. Tapi saya hantam terus. Disitulah saya sampai bentrok dengan para atasan, pokoknya sampai supir tinggi-tinggi ya. Itu pun juga dengan saya juga pernah lagi ketua panitia pengadaan. Banyak Pak palsu. Di situ lagi biasanya kayak kita sediakan laptop 10 unit, yang lain bekas, isi perangkatnya itu bekas, cuma ditaruh stiker. Kayak seolah-olah baru, yang satunya dos kosong. Foto-foto saya lihat mana katanya sudah dipasang, tidak ada semua. Di situ saya sampai mereka hantam dikasih PP 53 loh Pak. Sampai kasih PP 5 ini sampai akhirnya pemecatan. Oh silakan, saya tidak takut. Kalau kalian tidak suka, silakan bikin pemecatan. Kalau saya lebih senang, kalau tipikor periksa kan apa adanya. Dipecat tidak ada keterlibatan. Ternyata ada permainan. Kalau saya pelajari waktu kemarin yang askes di Gorut Pak, tidak ada itu kata-kata loyalitas dalam sama atasan. Memang macam-macam difitnah Pak. Itu yang saya hadapi sampai sekarang itu. Cuma saya berani kalau di dalam provinsi saya berani ngomong. Saya juga berani lobby anggaran yang sesuai yang dikasih ya, oke saya lobby. Saya berhasil, tapi habis itu mereka habis pakai buang. Itu yang tidak bisa dipakai dalam sistemnya mereka itu. Semua tidak ada sesuai. Jadi memang sekarang di pimpinan karena mereka yang bertanda tangan di situ diperiksa. Iya, makanya kita orang. Siapa yang ada di tidak ada. Di situ yang diperiksa. Itu nih. Karena itu kan kejadian di kampung saya. Pimpinan kan cuma mau pentingkan visi misinya dia, programnya dia. Tapi kita orang kan orang berdasarkan sesuai SK. Bendahara kena yang verifikasi lah. Yang verifikasi PPTK itu yang bertanggung jawab benarnya. Itu kan SK kan pengawas. Jadi kita harus awasi itu anggaran kegiatan. Tapi kita disikat kalau seandainya melawan. Itu siksa sekali lah. Ada kepala dinas catatan sipil diberitakan karena tiba-tiba bupati butuh uang 1,6 M. Karena sebagai anak buah sebagai kepala dinas yang loyal terhadap bupati, oh ya siap saya kan anggaran dari catatan sipil 1,6. Tapi kan bupati hanya mengeluarkan kebijakan tanpa ada tanda tangan. Bahaya loh. Kepala dinas sebagai orang yang loyal terhadap bupati, karena hanya bertanda tangan kan Iya, dia kena KPA-nya. Akhirnya begitu diperiksa, yang dipenjara kepala dinasnya. Bupatinya bilang saya tidak pernah melakukan, padahal ada saksinya, orang takut bersaksi. Sekarang kepala dinas juga pintar Pak sekarang. Mereka cari lagi orang bawahnya untuk mengeluarkan tanda tangan supaya dia tidak seret. Kalau saya PDP pejabat saya seret, tiada kata-kata gitu. Jadi memang repot ini soalan sebenarnya, karena ternyata banyak musuh permainan. Memang politik semua, politik keuangan. Politik, dinasti politik. Lari semua. Kita yang kena. Iya.
boleh, boleh. Boleh Pak itu tutup kebijakan-kebijakan lain. Boleh menutupi Pak, tapi jangan berlebihan. Belum lagi kita sebagai pejabat ambil untung. Kalau orang yang keras dibujuk bagi dua, oh enggak, saya tolak. Kalau saya tolak, lebih baik saya mati daripada harus bagi dua. Karena apa? Kalau kita menikmati walaupun sepeser kecil pun, tetap kita kena aturannya tipikor. Tidak ada kata-kata loyalitas. Apalagi kita pada tantangan begitu. Jadi memang di situ ribetnya di situ, siksa, tekanan lah. Pekerjaan sih mudah, tapi tekanan dari atasan itu loh. Belum lagi serangan satu kantor, belum lagi serangan satu pemprov. Kalau misalnya mendapat pemeriksaan, hasil pemeriksaan BPKP dan BPK, WTP yang senang. Iya, WTP, wacana tanpa penelitian. Senang pasti gubernur. Iya. Kita merasa bangga mendapatkan WTP, padahal WTP itu kewajiban. Tapi jangan salah Pak, mereka sudah lebih Pak. Jadi apapun yang terjadi, harusnya memang setiap daerah tidak boleh bukan WTP. Kalau bukan WTP, tetapi WTP itu tidak berarti tidak masalah. Ada masalah Pak sebenarnya Pak. Nah, bukan berarti di Polres tidak masalah. Kalau saya lihat waktu kemarin oleh provinsi ada itu aturan-aturannya itu dapat WTP, tapi kok ada 6,3 M utang. Baru sudah dibayar separuh 43. Jadi sisa 43. Baru katanya salah satu wakil bilang mereka minta pemutihan. Pemutihan dia kasih cuma tenggang waktu pembayaran. Makanya itu kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau kebijakan untuk daerah oke, jangan ada kebijakan yang pribadi yang masuk di kantong pribadi baru dikait-kaitkan yang daerah supaya mereka bisa terlindung dari pemerintahan. Gitu triknya mereka politik. Seolah-olah dijadikan sebagai sebuah alat pembenar bahwa keuangan terkait dengan satu proses pemerintahan di daerah itu dianggap tidak ada masalah. Padahal proses pemerintahan itu kan disampling. Disampling itu kalau 40 dinas yang diperiksanya 20. Berarti 20 yang diperiksa ini saja ada masalah. Tetapi seolah-olah dijustifikasi secara keseluruhan aman. Padahal di situ kesempatan untuk penuh. Saya juga kemarin kan pengancaman. Saya aja belum apa-apa sudah diancam. Diserang rumah. Nanti dia percaya kalau pas waktu itu orang itu mau ke Gorontalo dari Makassar ke Gorontalo. Kalau dari Jakarta ke Makassarnya dia pikir hanya sini di Makassar kan. Pak Gubernur waktu itu sempat begini. Oh iya jelas, sama saya saja dia begitu. Dia bilang, kenapa KPK datang di Gorontalo? Pak Gubernur itu nanti tenang. Setelah ketemu di bandara, turun sama-sama ketemu di bandara, jaraknya ke VIP diskusi. Pas waktu situ mau disilakan mobil. Iya, jangan sampai. KPK ambil sendiri dan taruh selama 2 hari setelah. 4 biasanya pada orang, 4 hari. 2 hari itu disembunyi, ketemu dulu dengan polda-polda dan kejaksaan, baru mereka masuk. Waktu itu acaranya di Limboto dan di SMK, terus di Iksan juga satu kali. Malamnya sempat ketemu dengan aktivis, dengan LSM apa diskusi. Situ gubernur baru tenang setelah. Berarti ya kita hanya berasumsi kalau sudah begitu berarti ada sedikit. Pak jangan salah Pak, itu KPK datang itu mereka ya Hanuk bikin diskusi di situ itu bukan, itu mereka pemantauan pertama. Jadi mereka lihat situasi daerah gimana, karena banyak kan laporan yang masuk. Salah satunya juga saya, sampai saya dituding dengan Nasdem, sampai saya dituding dengan Pak RA. Ini baru kalau setiap saya ada penyelidikan dari pusat, saya itu kan sampai dibuang di perbatasan Popayato ujung. Dekat, saya kan sebelumnya itu kan mereka. Oh, saya sendiri Pak lewat hutan jam-jam 3, jam 2 malam mendarat, saya tidak tahu jalan. Terus saya kan sebelumnya itu kan memang ada penyerangan rumah, pengancaman. Memang ada sedikit masalah konflik pribadi dengan masalah, tapi dengan kepegawaian kan mereka bawa ke lingkup kantor supaya masalah pribadi tertutupi, domba ke lingkup kantor. Enggak taunya kasus korupsinya lebih parah lagi. Disitulah saya diancam akan dihabisi. Ada kok rekaman semua, diancam akan dihabisi nyawa saya. Terkait juga kasus korupsi. Saya kan yang memeriksa kasusnya Pak Gub. Proyek-proyeknya itu dipalsukan semua perusahaan-perusahaan. Tidak ada yang sesuai pekerjaan. Yang 0% mau dibikin sampai 75%. Baru tahap pertama di pekerjaan. Sedangkan itu harus tahap kedua.
Nah, saya mau dipaksakan bikin laporan tidak sesuai. Dipanggillah sama salah satu, makanya saya dari dinasti politik, keluarganya diangkat-angkat. Nah, sebagai bos toh, karena mereka tahu di antara semua pegawai saya yang paling keras cuma perempuan, bahkan berani berkelahi dengan orang lapangan, orang-orang mandor-mandor itu. Jadi orang bujuk saya. Tetap aja saya melawan. Nah, disitulah saya beberapa kali sudah melaporkan ke pusat, gini. Selain ada orang yang melapor, saya kan di luar dari politik. Jadi saya pelaporan yang paling mereka ambil. Jadi mereka sesuaikan di laporan-laporan yang sudah ada, baru itu mereka sampai turun di 2018 resmi. Itu KPK itu turun Pak, selain ada intelnya tersendiri, mereka itu datang ya Hanu konfirmasi begini atau bikin diskusi ini tidak ada, itu cuma bara-bara situasi daerah. Gitu mereka punya cara. Dalam ya intinya kalau keuangan daerah Bahaya kalau keluar. itu karena Iya Pak. karena selalu dikaitkan dengan politik Dan kebijakan. politik maka kepentingan yang KPK cuma kepentingan pribadi Pak, baru digunakan. jadi di susah ya. Susah, oh iya kemarin ini. Nurdin itu Nurdin. ternyata terpantau dari tahun lalu karena memang sudah dari tahun lalu ada laporan DSN terkait dengan beberapa proyek. Dia tahun lalu ya, kalau ini sudah berapa tahun Pak? Dan ini jangka besar. Jangka besar. Karena memang setiap proyek yang besar itu hanya orang tertentu yang dapat. Karena memang dia punya rekanan. Meskipun dia melalui sistem. Dapat juga dia suap. Suapnya itu didapat Pak. Nah, akhirnya terpantau oleh KPK. Spendingnya itu sebenarnya keluar di bulan 10 2020, tapi nanti tertangkap yang bulan lalu kan. Bulan 1 bulan 2 kemarin yang ditangkap. Bulan 2 ya. Bulan 2 dari kemarin. Karena ternyata rekamannya semua itu sudah tersalat semua. Lebih jago yang Gorontalo Pak. Gorontalo mungkin juga sudah terpantau tapi masih kuat. Lebih jago. Oh jangan salah Pak, kuat cuma sementara. Iya Pak, dia punya semua itu lagi Pak. Dia punya proyek semua itu. Apalagi saya yang pemegang yang ditakuti di provinsi sudah saya. Belum proyek keluarganya Pak. Waktu saya di Stensel, waktu itu ada program KPDT ya, Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal kan. Ada 3 program yang kita dapat, anggarannya sekitar 1,2 M. Ada yang satu program itu anggarannya 450 juta. Ternyata yang harus di-stop ke pusat itu bukan 30%, dia tambah 35%. Jadi saya sudah ingatkan senior yang kelola, yang saya kan hanya bagian terkecil saja. Kak, kalau kita yang harus full buat kegiatan ini, buat laporannya, maka saya katakan, saya tidak bisa bikin laporan keuangan. Bisa karena kita orang kan yang verifikasi juga itu. Karena kalau saya bikin laporan keuangannya itu terlalu banyak yang bertentangan dengan nurani saya. Iya. Tapi kalau narasi kegiatan saya bikin, hasil narasi kegiatan semua saya bikin. Tapi laporan keuangan kasih yang lain. Karena saya sudah menerima di situ. Kenapa tidak? Kau punya kan disiplin ilmu dari akuntansi. Iya. Saya bilang betul. Akuntansi profesional yang saya pahami selama ini dengan akuntansi yang syariah berbeda. Saya sebagai profesional tidak bisa bertanda tangan misalnya ada kwitansi yang kita bertanda tangan. Saya tidak bisa tanda tangan kalau uangnya tidak. Jadi kita maaf. Saya pernah dipaksa begitu di Saya sering ngolong. honornya tidak dikasih ke saya. Betul. Mengajar saya. Cuma disuruh ambil tanda tangannya. Itu tanda tangan saya bilang. Selama ini saya tidak pernah buat seperti ini. Saya orang profesional, tetapi saya tidak memahami bahwa kalau ada kwitansi yang tanda tangan, bahwa tidak ada uangnya minta maaf. Jadi saya sini polpennya saya coret. Tuh sama saya itu. Saya coret. Ada 2 saya coret. Satu aku saya dipanggil sama pimpinan karena saya coret. Itu tidak apa-apa, tanda tangan saja Pak. Saya coret. Baru dibilang melawan perintah atasan. Ini nilainya 7,2 kwitansi. Siapa yang ambil uangnya? Itu Mi. Secara administrasi itu orang, tapi secara ini masuk ke rekening mereka. Kalau begitu saya sudah tanda tangan, saya ambil uang. Tapi minta maaf, siapa yang ambil uang? Jadi tanda tangan saja. Tanda tangan. Saya bilang, saya Sudah kelihatan sekali tanda tangan itu. Saya minta maaf ya. Sampaikan kepada pimpinan siapa yang mengatur ini. Acan tidak bersedia untuk tanda tangan tanpa uang
yang aku itu. Oh, saya punya tenaga ahli itu. Sedikit pun tidak dipahami, bahkan biasa tanda tangan 7 juta, orang dikasih 7 juta setengah, ambil 2 juta itu pun tidak ada. Kenapa saya bilang seandainya ada pembicaraan dari awal, saya tanda tangan ini kita berbagi, tidak ada masalah bagi saya. Jangan Pak, berbagi juga bisa dikatakan suap. Tidak, saya pancing. Oh pancing Ji. Kalau saya dipancing dipaksa sudah tetap menolak. Saya pancing begini. Nah. Seandainya ini kan memang hak saya sebagai maksudnya. Bermasalah tipikor nanti. Tetapi seandainya saya dipanggil dari awal, kita bicarakan dengan baik, berbagi. Akhirnya tak boleh. Saya tanda tangan. Akhirnya. Kalau saya sudah terima, tapi minta maaf, saya tidak pernah dipanggil. Jadi saya coret. Ternyata semester berikutnya saya jadi kasih jadwal untuk tidak apa-apa. Saya kembali ke hotel, tetap saya. Intinya saya sudah protes kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan aturannya. Karena aturannya kan dibuat berdasarkan dengan hal sedemikian rupa supaya ini semua bisa lurus dengan baik. Tapi apa aturannya? Karena berbicara lain. Kalau saya lihat Pak, kalau saya Itu kan ada Pak anggaran kayak iya. kita ada anggarannya 15 juta. Seb- Sedangkan website itu kan biasa cuma bayar 9 juta. Ah. Saya kemarin itu Pak, kemudian ini ketemu dengan ini, anggaran 15 juta. Nanti saya kasih, kemudian pada SPT saja 15 juta. Aku mau bayar di sini cuma 9 juta. Perjalanan dinas paling banyak begitu. Saya uang lebih, kemudian bilang, oh tidak, saya tidak mau. Pada saat saya terima uang, berarti tangan saya benar yang menyerahkan. Jelas mampus Pak. Langsung saya kasih bilang, ibu Menhara kasih saja ke yang punya usaha ini. Oh tidak, saya kasih ke Pak saja bayar ke dia. Jadi saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Dan kalau dia sekarang pegang, saya tidak tahu apa-apa. Kalau pengadaan laptop, kan sering juga. Iya. Biasanya apa yang seperti Bapak sebutkan tadi itu ada itu pancing bagi dua itu jangan kalau menurut saya. Karena di dalam aturan tipikor itu kalau saya perhatikan waktu kemarin kasus akses kan saya yang bikin itu kronologi sampai itu pemalsuan itu notaris segala macam. Itu ada salah satu contoh honor. Honor kan tidak tahu apa-apa, cuma mengetik doang. Yang disuruh kan mungkin kasubagnya atau siapanya lah. Dia cuma mengetik doang aja, yang pipet yang cuma harga biasanya 500 mau dibikin di situ seperti 1000 gitu. Itu pun Pak di dalam aturan tetap masuk. Karena apa? Dia bukan mengambil apanya? Artinya gini, dia sudah terikut situ korporasi. Berarti dia mengetahui apa yang dilakukan walaupun sedikit informasi yang dia bikin itu tetap dia masuk dalam keterlibatan situ. Berarti dia tahu kenapa tidak melaporkan. Cuma kebanyakan kan para ASN ini kan tidak punya kekuatan, apalagi honor. Mau lapor kemana? Sedangkan yang mau dilaporkan juga ini kan di big boss juga tetap itu yang memerintahkan, cuma digunakan objek-objek ini seperti kepala dinas atau asisten atau eselon itu yang tidak bisa. Jadi terlepas kalau saya punya kalau seandainya kayak terjadi di Askes kemarin, kalau saya lapor langsung ke pusat, tidak perlu di sini. Di sini semua kerjasama. Nah, jadi itu yang ditakutkan itu seperti Bapak bilang itu bagi dua itu jangan sekali-sekali. Walaupun kita cuma mancing, jangan. Bisa kena itu. Ya karena saya tahu bahwa rektor ini selalu gitu. Saya hanya pancing, saya lihat karena begini. Biasanya Pak dong pakai rekaman Pak hati-hati. Saya sama-sama lukis. Waktu itu saya menantang dia maksud saya kita ini punya adat yang sama. Kita punya agama yang sama. Kenapa adat kita tidak dibawa ke daerah lain? Iya betul. Saya prinsip budaya kita, budaya adat kita di daerah kita itu harusnya diberdayakan di daerah lain. Jangan karena ceritanya Anda sebagai rektor, enak saja mengatur di sini. Wewenang. Uangnya didapatkan, Betul. kita di bawah. Itu kebanyakan dipakai di sini Pak. Kebanyakan. Jadi, itu makanya saya tidak ditakdirkan untuk bekerja di provinsi atau di daerah. Lebih bagus Pak kalau boleh. Karena kalau misalnya disesuaikan dengan prinsip di ahlian misalnya, akuntansi ditempatkan di keuangan, bermasalah. Karena saya orangnya tidak suka begitu. Saya juga Pak, tidak. Saya terus saja. Kalau saya lihat ini para pegawai ini sebenarnya tidak terlalu ikut campur dalam kebijakan. Cuma mereka sampai bertahan begitu itu keselamatan mereka sendiri yang bertentangan dengan hati nurani, takut dijebak. Nah, kalau masalah kebijakan kan sudahlah atasan-atasan lah itu dia. Cuma masalahnya yang pejabat-pejabat di bawah-bawah. Tahap pertama itu kan orang yang bagian tanda tangan. Itu pengawasnya itu baru KPA. Itu.
Itu PPTK. Meskipun kita sebut ini yang perintahkan tidak ada. Tidak ada kata-kata diperintahkan yang tanda tangan. Pak, kalau seandainya begini Pak, ada seandainya kita sudah terkalsul tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita bikin tanda tangan palsu gimana? Boleh itu? Apa bisa selamat kita enggak dari kalau bukan tanda tangan asli yang kita orang kasih? Misalnya cuma tanda tangan palsu. Tanda tangan palsu Pak, karena kita orang kan ditekan. Kena lagi peraturan lain. Daripada kita orang dihantam. Iya. Dihantam. Jadi intinya begini. Tapi kalau saya dengar waktu kemarin yang mengerti-ngerti keuangan, kalau kita sudah dalam keadaan begitu, pakai aja tanda tangan palsu, tapi tidak usah pakai asli, cuma asal tanda tangan atau apa para gitu. Hah? Kenapa? Bagaimana? Ah. Saya tidak pernah mau. Saya simpan SPTJ, dia tidak mau. Saya kembali uang. Saya minta kasih kembali uang. Dia lapor saya ke pas tidak. Dia belum saya makan ke rumahnya dan suami saya langsung saya bilang, Pak, bendahara ini kaki sebelah di penjara. Iya betul. Suaminya ibu kerja di mana? Saya dari suami kepala saya di Kemambangan dulu. Dulu masih pertama dulu. Iya betul. Sudah difasilitasi oleh negara, sudah difasilitasi oleh semua. Jangan pada saat sidang dia melepaskan diri. Dia kan ikut, suami istri kan ikut terlibat, dikasih fasilitas jabatan. Jadi harus tetap kenapa? Itu. Jadi mereka lebih takut ke gubernur ketimbang itu. Karena mereka tidak tahu sedikit lagi Pak Gubernur akan ditangkap. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan itu memang sebenarnya hanya Slogan ya? menjadi slogan sederhana saja. Tapi perlu juga dipahami bahwa transparansi itu ibaratnya kita ingin transparan, tidak terbuka secara keseluruhan. Jadi itu yang namanya transparan. Bukan berarti transparan itu terbuka secara keseluruhan. Itu yang perlu dipahami filosofinya. Selama ini masyarakat memahami bahwa transparan itu begitu ada kegiatan misalnya yang dilakukan dengan anggaran sekian, disampaikan secara terbuka tidak, karena transparan itu tidak begitu pemaknaannya. Transparan sifatnya sama kalau orang itu tidak semua dia lihat kan? Iya. Nah, itu namanya transparan. Tapi orang memahami, ya kan prinsip transparan, seolah-olah transparan itu terbuka secara keseluruhan tidak. Tidak. Orang kan tidak dari kronologis. Kita melihat dari sekarang. Kabupaten ini dari sekarang sedikit. Ini berarti bisa mencapai target. Karena atasan kan maunya kota-kota mencapai target supaya di tahun akan datang Akan mendapatkan anggaran lebih besar lagi. Itu kan berpengaruh juga sama pejabat atau berpengaruh kepada gubernur misalnya. Kenapa dia melobi anggaran tidak bisa mencapai target itu? Oh, dianggap dia gagal dalam suatu daerah dalam pembangunan. Jadi dikemanakan ini program yang dia bikin? Bisa ketahuan kegiatan-kegiatan yang dia buat yang sudah dia lobby seperti itu setiap tahun itu, setiap periode itu mau ke DPR apa segala macam. Berarti sama kita bongkar lagi kerjasama antara DPR dengan sini. Berarti mereka lolos. Kenapa bisa lolos? Apa ada apa Pak? Pusat ke bawah itu Kerjasama. pada saat lobby anggaran juga di pusat, misalnya 1M, tidak sampai 1M sampai di sini. Paling yang sampai di sini 400. Tetapi beban pembuatan laporannya 1M. Karena seolah-olah bahwa ini sudah dipakai anggaran, padahal sudah di pusat 200 juta. Wih, mantap ya. Boleh setor Pak, boleh. Asal itu kan namanya itu kebijakan daerah. Oke, kebijakan daerah. Tapi pejabat-pejabat jangan ambil untung juga di kebijakan. Misalnya gini, kita setor 5 juta. Tapi mereka lebihkan, misalnya 5 juta atau 6 juta. 1 jutanya itu dikemanakan? Oke, dikasih sama salah satu misalnya petinggi lah begitu, atau petinggi media, atau KPA, atau atasan atau eselon 2. Itu jangan dilebih-lebihkan. Karena apa? Mereka juga kan takut dinonjol, berarti tidak mampu juga dengan jabatan mereka. Itu. Kalau cuma khusus kebijakan, oke, kita ini pejabat-pejabat kecil sih tidak masalah. Cuma masalahnya kita dipergunakan, mereka yang nikmati hasil, kita yang mengeluarkan anggaran kegiatan itu yang kena. Itu. Oh, kalau saya menentang sekali di situ. Bukan masalah itu ketidakmampuan, tapi bagaimana cara kita menghadapi ini dia demi keselamatan kita juga. Nah, itu kalau tidak kita bisa dipecat korupsi, habis mah. Karena terpikir memang itu aspek yang akan datang, karena dianggap bahwa padahal yang namanya laporan keuangan tidak berlaku hanya 1 tahun. Karena
5 tahun, 5 tahun ke bawah. Orang menganggap bahwa begitu selesai tidak ada masalah. Oh bebas, tunggu dulu tuh. Karena 5 tahun kemudian mungkin Pak dapat informasi bahwa di situ ada masalah. Diperlukan untuk dibuka kembali, diperiksa kembali. Maka itu WTP kemarin kan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Saya lihat di situ OPD semua. Itu sampai itu 6 koma, baru sudah turun jadi 4 koma. Ini diobok-obok. Karena gini Pak, 5 tahun itu kenapa? Karena masa jabatan. Kalau kita semua hantam dari sekarang, jelasin semua ketakutan para pejabat. Jadi mereka ambil dari 5 tahun ke bawah. Itu dalam aturan tipikor itu sekitar 21 tahun lebih. Kalau namanya korupsi tetap tidak akan habis kadaluarsanya. Paling lama itu 21 lebih. Itu. Iya. Aduh, pemalsuan laporan. Sampai itu Pak, gara-gara sampai itu kebijakan itu Pak, ada beberapa lembaga lain sampai terlibat memalsukan seolah-olah karena kita orang bukan mengobok-obok itu korupsi, enggak. Kita orang kan sesuai. Nah, di situ kita orang dapat ancaman lagi di kepegawaian. Ditahan SKP, ditahan DP3, ditahan K4. Kita orang jadi serba salah lah. Itu. Makanya sampai kalau saya punya sampai ada pemeriksaan pusat. Kalau nggak kuat jangan masuk. Iya jangan. Tapi risikonya poli Pak, kita sampai karir ini bagaimana? Ini macam saya hadapi ini. Yang pertama kita diajarkan dari bagaimana kita berlaku. Dua, bagaimana kita bisa mempertahankan diri dalam. Aku lagi sementara diskusi loh. Nah, kita mengingatkan orang karena ini tekanan. Jadi ada dua Iya. hal yang membuat kita misalnya tekanan yang luar biasa. Iya betul. Mengaruhi kondisi kita secara Iya psikologis. kejiwaan kita juga. Berbicara saja karena kita susah. Akhirnya kita tertekan. Kedua, kita coba untuk mempertahankan pesan leluhur untuk selalu dalam tujuh. Itu sesuai sumpah dan Kita antara kiri dan kanan. kiri. Sehingga ketika misalnya kita tidak mampu untuk menghadapi tekanan ini, ya sudah kita ikut di tekanan. Tapi kalau ikuti tekanan kita juga dapat risiko dari pusat. Iya. Matilah kita. Maksud saya untuk mempertahankan imam, karena ini tidak agama sudah tidak. Akhirnya saya kemarin kalau agama sudah tidak sesuai. Budaya dengan agama kita dihilangkan. Iya di. Karena tekanannya luar biasa. Iya. Tetapi kalau orang bertahan dalam kondisi tekanan apapun risikonya saya akan hadapi, saya tetap berada di sini. Karena ini bukan urusan saya. Kayak saya itu dia. Saya nggak apa-apa ditempatkan di mana, tapi ya risikonya harus dihadapi. Ya itu nih risikonya itu ya. Artinya mempertahankan diri dalam bentuk untuk mengantisipasi semua risiko ya risikonya harus dihadapi. Karena ya nyawa juga taruhannya. Saya salah satunya penyerangan kemarin. Dibilang loyalitas difitnah lagi. Dihantam sana hantam sini. Nah sistem ini Supaya bungkam ya, supaya tidak terpakai sistemnya ini. Sistem ini terlalu dari atas jalannya seperti itu. Kita ini mau bengkokkan atau mau luruskan dengan cara bagaimana? Misalnya gini, terjadi banjir bandang. Kita berada dalam posisi di tengah. Untuk menghindari banjirnya, apa yang harus dilakukan supaya kita tidak tergerus oleh banjir? Maka Kena arus. menuju ke kiri atau ke kanan. Ya sama itu tekanannya kuat. Kita ini mau kemana sebenarnya? Makanya dinamakan perencanaan sistem perencanaan, Jadi planning system. ketika misalnya melakukan perencanaan suatu program yang baik, terkadang itu tidak terlaksana dengan baik. Karena kenapa? Dari awal kita sudah menggagalkan perencanaan itu. Resikonya kita dong yang tanggung lagi, dihantam. Sudah membuat kegagalan dari awal. Ancaman bagi mereka. Manajemen yang kita pahami, Ah. misalnya pakai prinsip manajemen yang dipakai oleh Pierre Terry, misalnya POAS, Planning Organization Activity Controlling. Kadang memang yang dari awalnya itu salah. Nah, kalau dari awal salah maka endingnya pasti salah. Maka Jelas. tunggu saja endingnya itu ya berapa tahun kemudian. Berapa tahun kemudian? Iya betul. Bisa hidup tenang. Kayak yang terjadi sekarang ini kan AWB, berapa tahun kemudian? Tidak hidup tenang. Oh iya, begini. Saya juga mengajar di kelas. Oh. Nanti saya kirim